Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Saya Aprisanti SH akan menyampaikan tugas makalah saya, tugas akhir semester bidang mata kuliah penyelesaian sengketa bidang kesehatan dengan topik mediasi online dalam upaya perlindungan terhadap pasien dalam penyelesaian sengketa medis. Abstrak, di dalam pelayanan rumah sakit dan kesehatan antara pasien dan dokter dalam hal hubungan pelayanan kesehatan yang banyak diwarnai dengan pengabaian kepada hak-hak pasien sehingga menimbulkan konflik atau sengketa, merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau ADR atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi online ini dinilai lebih menguntungkan para pihak karena mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, melainkan hanya sebagai perantara kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Keuntungan menggunakan jalur mediasi online adalah prosedur sederhana, efektif, murah, keputusan masih dalam kendali atau kontrol pihak yang berselisih. Padahal mediasi online bukanlah obat mujarab untuk mengatasi distorsi paradigma litigasi dan tidak dapat diterapkan ke semua sengketa. Latar belakang, kurangnya pemahaman yang seragam atas sengketa medik atau malpraktek. Malpraktek medik belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan profesi kesehatan yang selama ini belum terstandarisasi sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan dan penyelesaian malpraktik medik. Dapat digunakan dengan dua cara, yaitu melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non-litigasi. Proses pengadilan merupakan proses yang mahal dan memakan waktu karena sifat para pihak dalam sistem pengadilan tradisional saling berhadapan, seringkali mengakibatkan satu pihak menjadi pemenang dan pihak lain kalah. Panjangnya proses yang harus dilalui dalam proses persidangan telah menuai kritik tajam terhadap lembaga pengadilan yang merupakan fungsinya karena dinilai terlalu sesak, lambat, menyita waktu, mahal. Mengingat masih minimnya respon terhadap kepentingan publik dan anggapan bahwa terlalu formal dan teknis, maka diperlukan pembenahan sistem peradilan ke arah yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi di atas, jalur mediasi online dianggap sebagai bentuk lain penyelesaian sengketa atau untuk menyelesaikan masalah lain di luar pengadilan. Mediasi online merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Kesepakatan kedua belah pihak tidak dapat diperoleh dengan bantuan seorang mediator. Satu metode penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Kesepakatan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bantuan seorang mediator. Mediasi online sendiri bisa dilakukan melalui jalur pengadilan atau bisa juga dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan mediator yang memiliki sertifikat mediator. Di Indonesia, mediasi online telah lama menjadi bagian dalam proses penyelesaian masalah. Dalam hukum acara yang berlaku baik pasal 130 Reglamen Indonesia yang diperbaharui HIR maupun Statblad 1941 nomor 44 dan pasal 154 Reglamen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Statblad 1927 nomor 227 mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi online ke dalam prosedur perkara di pengadilan tingkat pertama. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi online
di pengadilan, di mana di dalam konsideran Perma nomor 1 tahun 2008 menyatakan bahwa mediasi online serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Perma nomor 1 tahun 2008 telah diubah dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Selain itu, integrasi mediasi online ke dalam proses pengadilan, selain prosedur pengadilan yang tegas, juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang terakumulasi dalam perkara peradilan serta meningkatkan dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perselisihan. Jika dibandingkan dengan proses litigasi atau pengadilan, mediasi online memiliki keuntungan berdasarkan hubungan interpersonal yang baik, fleksibel, sukarela, cepat dan murah, serta menjaga netralisasi dan kerahasiaan bila diperlukan. Yang B, meningkatkan komunikasi antara para pihak yang bersengketa, membantu melepaskan amarah salah satu sama lain. Tingkat kesadaran akan kekuatan dan kelemahan setiap posisi. D. Tingkat kesadaran akan kekuatan dan kelemahan setiap posisi. E. Memahami masalah tersembunyi terkait sengketa yang belum pernah terrealisasi sebelumnya. Yang F. Dapat ide untuk penyelesaian perselisihan. Sedangkan kekurangan berproses dalam jalur litigasi jika dibandingkan dengan mediasi online adalah proses yang panjang atau tidak dapat membuat keputusan yang final dan mengikat, ciptakan ketegangan atau permusuhan antara kedua belah pihak, kemampuan dan pengetahuan yang terbatas dan umum, rahasia atau terbuka, ketidakmampuan untuk menghitungkan kepentingan pihak lain, sistem administrasi dan birokrasi peradilan yang lemah, keputusan hakim tidak dapat diterima oleh salah satu pihak karena mendukung salah satu pihak atau dianggap tidak adil. Dengan demikian, terlihat bahwa proses mediasi online yang berlangsung di luar pengadilan memiliki keunggulan tersendiri. Di samping itu, menurut pasal 2 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016 ini, bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Rumusan permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan bagaimana pengaturan mediasi online dalam penyelesaian sengketa medis sebagai upaya perlindungan pasien. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif normatif doktrinal, yakni penelitian yang secara sistematis menjelaskan aturan-aturan terkait kategori hukum tertentu serta melakukan analisa hubungan antara peraturan-peraturan tersebut. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Tentu saja karena penelitian ini ditujukan hanya pada dokumen-dokumen hukum dan literatur hukum lainnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian. Penyelesaian sengketa medis. Dari sudut pandang filosofi, tujuan penyelesaian perselisihan adalah untuk memulihkan hubungan antara pihak yang bersengketa ke keadaan semula. Dengan memulihkan hubungan tersebut, mereka dapat menjalin hubungan sosial dan hukum satu sama lain. Penyelesaian adalah
proses menyelesaikan pekerjaan. Definisi penyelesaian adalah untuk memajukan, mengakhiri, menyelesaikan, atau mengatur sampai menjadikan lebih baik. Sedangkan istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris dispute atau gending dalam bahasa Belanda. Den Gipruit menyatakan sengketa adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara stimulasi, secara serentak. Menurut Diane Gipruit dan Jeffrey Z. Rubin, melihat sengketa dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Selain itu, Salim H.S. mengemukakan bahwa perselisihan adalah perselisihan atau perselisihan yang berkaitan dengan suatu yang bernilai antara satu pihak dengan pihak lain dan atau antara suatu pihak dengan banyak pihak, baik berupa uang maupun benda. Secara umum, perselisihan diyakini dapat terjadi karena perbedaan pendapat atau pendapat pihak tertentu tentang suatu masalah. Salah satu pihak berkeyakinan bahwa haknya telah dirugikan oleh orang lain, sedangkan pihak lainnya berkeyakinan bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pelayanan kesehatan yang diikuti dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien seringkali diwarnai dengan pengabaian pada hak-hak pasien, sehingga menimbulkan konflik atau sengketa. Nader dan Tut dalam Adi Sulistyo secara eksplisit membedakan antara pra-konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang karena diberlakukan tidak adil. B. Konflik adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perselisihan pendapat di antara mereka. Sengketa adalah keadaan di mana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Perselisihan disebabkan oleh kesalahpahaman, interpretasi yang berbeda, pengaturan yang tidak jelas, ketidakpuasan, pelanggaran, kecurigaan, perilaku yang tidak pantas, kecurangan, atau ketidakjujuran. Adalah sewenang-wenang atau tidak adil dan tidak terduga. Perawatan medis dimulai mencapai pencapaian yang disepakati atau memiliki pengaturan default. Dalam perselisihan medis, pelanggaran kontrak ini biasanya menjadi tanggung jawab dokter. Hal-hal yang menyebabkan prestasi dalam sengketa medis diantaranya adalah 1. Tidak melakukan apa menurut kesepakatan wajib dilakukan. Yang kedua, melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi terlambat memenuhi atau tidak tepat waktu. Yang ketiga, melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi tidak sempurna. Yang keempat, melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan. Hal lain yang menyebabkan banyaknya sengketa medis adalah faktor kebijakan manajemen rumah sakit. Sengketa medis legal disebut juga penyimpangan. Padahal malpraktek medik sendiri tidak hanya ditujukan pada industri medis, tetapi tidak hanya pada industri perawatan, tetapi juga biasanya pada industri medis. Malpraktek medis akan berdampak luas pada hukum pidana, perdata, dan administrasi. Misalnya dalam hukum pidana, jika seorang dokter memberikan informasi yang tidak benar dan melanggar kesopanan, maka itu merupakan penipuan kepada pasien dan sengaja mengabaikan pasien.
Dalam kasus perdata, jika ada pelanggaran kontrak saat ini, di hukum administrasi tidak ada surat izin tanda register atau STR yang dikenal yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran maupun izin praktek yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004. Mediasi online sebagai bentuk penyelesaian sengketa medis. Mediasi online dalam proses negosiasi penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah. Pihak ketiga yang adil bekerja sama dengan pihak yang berselisih untuk membantu mencapai kesepakatan yang memuaskan para ahli, memberikan etimologi dan terminologi mediasi online. Secara etimologi, istilah mediasi online berasal dari bahasa Latin mencer, yang artinya berpusat. Berada di tengah berarti berperan yang dimainkan oleh pihak ketiga dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam mediasi dan menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Selain itu, berada di tengah juga berarti posisi mediator. Harus netral dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menyelesaikan perselisihan. Sengketa menghilangkan kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan setara, sehingga meningkatkan kepercayaan para pihak yang bersengketa. Menurut Nolan Helen dalam Adi Sulistyo mendefinisikan mediasi in generally understood to a short term. Menurut John Whitehead, mediasi online adalah prosedur di perantara di mana seorang bertindak sebagai mediasi komunikasi antar pihak, sehingga masyarakat dapat memahami dan mungkin menjadi penengah pada masalah itu sendiri. Selanjutnya, Moore memberikan pengertian mediasi online, yaitu dalam definisi tersebut menjelaskan hubungan antara mediasi online dengan negosiasi. Bahwa mediasi online adalah intervensi pihak ketiga terhadap suatu proses negosiasi. Jadi pihak ketiga tersebut memiliki kewenangan terbatas atau justru sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak. Begitu pula menurut Takdir Rahmadi dari Edi Junaidi, mediasi online adalah negosiasi antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak netral yang tidak berhak memutuskan atau proses mufakat untuk menyelesaikan perselisihan. Mediator tidak memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa. Jadi mediator hanya menjadi penengah. Mediator hanya membantu para pihak menyelesaikan masalah yang telah diajukan kepada mereka. Dalam perselisihan di mana salah satu lebih berkuasa dan cenderung menunjukkan kekuatan sendiri, pihak ketiga berperan penting dalam memainkan peran yang setara. Jika para pihak yang bersengketa dapat mencapai konsensus dan bekerja sama untuk menyelesaikan sengketa di bawah instruksi khusus dari mediator, kesepakatan dapat dicapai melalui mediasi online. Jadi sini mediator berperan dalam menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak tersebut. Penyelesaian sengketa melalui mediasi online dilakukan oleh para pihak yang bersengketa didampingi oleh seorang mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya bentuk dan besaran ganti rugi atau tindakan tertentu untuk memastikan kerugian konsumen tidak terjadi lagi kepada para pihak yang melakukan prosedur penyelesaian perselisihan. Jadi keuntungan menggunakan saluran mediasi online adalah prosesnya sederhana, efektif, dan murah.
serta keputusan masih dalam kendali para pihak yang bersengketa. Namun mediasi online bukanlah obat mujarab untuk mengatasi distorsi paradigma litigasi. Tidak selalu berlaku untuk semua sengketa. Juga tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua masalah dalam sengketa tertentu. Kemudian jika kondisi berikut terpenuhi, penggunaan mediasi online untuk menyelesaikan sengketa akan berjalan normal. Antara lain, kedua belah pihak memiliki daya tawar yang sama, kedua belah pihak memperhatikan hubungan di masa depan, ada banyak masalah yang dapat menyebabkan trade-off, ada urgensi atau tenggat waktu untuk diselesaikan, tidak ada kebencian jangka panjang dan mendalam antara kedua belah pihak. Jika suatu kelompok memiliki pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki banyak harapan, tetapi mereka dapat mengontrol. Hanya dapat mengontrol. Jadi menetapkan presiden atau membela hak hanya lebih penting daripada menyelesaikan masalah yang mendesak. Jika kedua belah pihak sedang dalam proses litigasi, maka kepentingan aktor lain seperti pengacara atau penjamin emisi tidak akan diperlakukan lebih baik daripada mediasi online. Jika terkait tentang mediasi online dalam penyelesaian sengketa medis, maka proses mediasi online salah satu cara yang tepat digunakan dalam kondisi pandemi saat ini, di mana untuk menyelesaikan sengketa medis antara dokter dan pasien, tetapi ini akan dikecualikan jika murni prosedur pidana, seperti pelecehan seksual, pengungkapan rahasia medis, aborsi, dan kelalaian besar, pernyataan salah, dan lain-lain. Informasi penipuan, dan lain-lain. Seperti disebut di atas, karena prinsip dasar mediasi online adalah menyelesaikan sengketa. Satu prinsip kesukarelaan prinsip dasar mediasi online penyelesaian sengketa oleh Fathaillah Syukur adalah satu, prinsip kesukarelaan para pihak atau voluntary principle. Pada prinsip ini, mediasi online adalah metode yang didasarkan pada kemauan semua pihak untuk berdiskusi dan berdiskusi untuk mencari solusi bagi kepentingan bersama, tanpa harus dipaksa, diancam atau ditekan oleh pihak manapun. Prinsip penentuan diri atau self-determination principle terkait dengan azas voluntary service. Menurut azas ini, para pihak dapat dengan bebas menentukan keinginannya sendiri, meskipun prosedurnya dapat diwajibkan untuk diikuti. Para pihak dapat menarik diri dari proses mediasi online kapan saja. Jadi, namun hakim atau mediator tidak dapat menekan para pihak untuk melanjutkan proses mediasi online apabila memaksa mereka untuk mencapai atau menyetujui sebuah pemukiman atau protokol. Prinsip kerahasiaan, confidentiality principle, yaitu proses mediasi online bersifat rahasia dan semua informasi di dalamnya hanya dapat diketahui oleh para pihak dan mediator. Kemungkinan semua informasi ini tidak dapat digunakan dan mediator dilarang menjadi saksi dalam persidangan. Prinsip etikat baik, good fight principle. Adapun keinginan dari seluruh pihak agar dapat menempuh proses mediasi online tidak boleh mengulur waktu atau mengambil keuntungan bagi kepentingan sendiri untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan semua pihak, win-win solution.
prinsip penentuan aturan main atau ground ruler principle. Adapun keinginan dari seluruh pihak agar dapat menempuh proses mediasi online tidak boleh ruler principle. Dengan bantuan mediator, para pihak harus menyetujui dan mematuhi aturan main sebelum memulai proses mediasi online agar dapat beroperasi secara konstruktif dan mencapai hasil yang diharapkan. Yang terakhir, yang keenam, prinsipal prosedur pertemuan terpisah atau private meeting principle atau prosedur. Mediator dan para pihak akan mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak atau tim inti ketika mereka menghadapi situasi tertentu, misalnya seperti negosiasi yang menemui jalan buntu, meredakan emosi yang tinggi, dan alasan terkait lainnya. Proses ini merupakan karakteristik mediasi online yang tidak dapat ditemukan dengan metode lain. Pada saat yang sama, penyelesaian sengketa medis tidak dapat menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, sangat sulit untuk memenuhi standar malpraktik medik yang disebabkan oleh kerugian akibat kesalahan diagnosis atau kurangnya pengetahuan profesional. Melihat ciri-ciri umum tindakan ilegal dari perspektif kelalaian medis menurut Bambang Purnomo mengandung tolak ukur adanya 4 kriteria, yaitu adanya dati, kewajiban seorang dokter atau tenaga kesehatan untuk mempergunakan segala ilmu dan kepandaian untuk melakukan pelayanan kesehatan berupa pengobatan berdasarkan standar profesi, sehingga kemungkinan besar dokter tidak dapat dipersalahkan jika hasilnya ternyata sebagaimana yang diharapkan sepanjang sudah dipenuhi syarat-syarat standar profesi. Yang kedua, adanya dereliction of duty, penyimpangan dari kewajiban. Yang dimaksud yaitu bahwa penyimpangan ini tidak boleh diartikan secara sempit, karena dalam kedokteran terdapat kemungkinan 2 pendapat atau lebih yang berbeda tetapi semuanya benar. Maka diperlukan adu argumentasi untuk proses pembuktian antara kolega sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran mutakhir. Yang ketiga, terjadinya damage, kerugian, yaitu memperhitungkan kerugian itu tidak boleh berdasarkan kerugian sepihak, melainkan kesembandingan antara kerugian atas dasar biaya yang dikeluarkan untuk mencegah dan biaya yang timbul dari akibatnya. Apabila dapat diperkirakan biaya untuk pencegahan lebih murah daripada biaya kerugian untuk akibat yang terjadi, maka ada kelalaian. Yang keempat, terbuktinya direct causal relationship, kausa atau akibat langsung. Yang dimaksud ini adalah antara pelanggaran dan kewajiban dengan kerugian, yaitu bahwa dalam setiap kasus harus ada hubungan langsung sebagai klausa terhadap akibat yang terjadi, di mana hubungan kausal dan akibat langsung itu tidak dapat digeneralisasikan pada setiap penindakan kesehatan. Selanjutnya ada beberapa elemen yang terdapat dalam praktik dalam profesi kesehatan yang harus terukur dari pertimbangan yang bermuatan. Yang pertama, ada tidaknya standar profesi kesehatan yang tumbuh dari ilmu pengetahuan kesehatan. Ada atau tidaknya resiko kesehatan yang memerlukan bantuan ahli kesehatan. Yang ketiga, ada atau tidaknya informan concern yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Yang keempat, ada atau tidaknya rekam medis atau
rekam medis kesehatan yang lengkap dan secara kronologis serta menjamin adanya kerahasiaan kedokteran. Yang keenam, ada atau tidaknya kelalaian dalam melaksanakan tugas profesi dengan tolak ukur 4D, yaitu kewajiban, penyimpangan dari kewajiban, klausa dan akibat langsung, dan kerugian. Apabila dibandingkan dengan metode-metode alternatif, penyelesaian sengketa lain mediasi online menawarkan penawaran yang integratif, di mana proses tidak membutuhkan biaya yang besar serta waktu yang lama, dan tidak menekan siapa yang menang dan kalah, siapa benar atau salah, tetapi dengan hasil penyelesaian yang sebenarnya atau win-win solution. Di samping itu, mediasi online dalam penyelesaian sengketa medik biasanya berfokus pada tujuan-tujuan dari pihak pasien atau keluarganya sebagai pokok dari kesepakatan atau permufakatan. Dalam sengketa medis, hal penting yang juga harus diperhatikan dalam mediasi online adalah mediator. Sengketa medis adalah satu-satunya sengketa yang membutuhkan keahlian khusus dari mediator. Mediator yang berpengalaman menangani bisnis mediasi online belum tentu menjadi mediator yang handal dalam menyelesaikan sengketa medis. Mediator perselisihan medis tidak harus seorang dokter atau pengacara. Mediator yang tepat dalam menangani perselisihan medis haruslah orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kedokteran dan hukum. Jadi hanya memiliki pengetahuan hukum dan medis tidak diperbolehkan. Salah satu fungsi mediator adalah sebagai pendidik. Dalam fungsi ini, mediator harus dapat memahami keinginan, prosedur kerja, kendala para pihak, dan permasalahan yang terjadi. Selain itu, mediator dituntut untuk menggunakan fungsinya sebagai penerjemah atau penengah untuk menyampaikan dan mengajukan pertanyaan dalam bahasa dan pemahaman yang dipahami oleh kedua belah pihak. Khususnya jika mediator tidak memahami istilah medis, maka akan sulit baginya untuk memahami penjelasan dari dokter sehingga mediator tidak dapat menjelaskan interpretasi dokter terhadap pasien. Oleh karena itu, perselisihan mediator medis harus terkait dengan medis dan urusan hukum memiliki pemahaman yang mendalam. Jadi di sini mediator harus mengetahui tentang medis dan hukum. Apabila mediator tersebut tidak memahami tentang medis, mediator tersebut tidak dapat menyampaikan kepada pasien apa yang disampaikan oleh dokter tidak akan tersampaikan kepada pasien. Jadi terakhir mediator termasuk mediator dari luar pengadilan, terutama mediator dari pengadilan, harus memahami dengan benar semua tahap dan proses mediasi online. Kemampuan untuk memenuhi maksud, keinginan, dan kepentingan para pihak, mencari konsensus, dan merumuskan secara akurat dan kalimat yang ringkas dan jelas. Dan menerapkan prinsip-prinsip tegas hukum yang berlaku termasuk hukum perjanjian dan dalam bentuk kesepakatan. Jadi benar-benar harus dibentuk oleh hal-hal yang dikendalikan oleh mediator. Peningkatan sumber daya manusia sebagai seorang mediator perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Mengambil pengajaran dari keberhasilan implementasi mediasi online di Jepang dan Singapura, maka perlu juga ditemukan metode dan model penyelesaian sengketa yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ada juga kebutuhan untuk meningkatkan
kebutuhan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hukum, hakim, pengadilan dalam komunitas peradilan. Terakhir, menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai juga merupakan syarat wajib bagi mediasi online wajib di pengadilan untuk mencapai persidangan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah. Kesimpulan, perselisihan antara kedua belah pihak tidak selalu bersifat negatif. Penyelesaian harus dikelola dengan baik untuk mencapai hasil penyelesaian yang baik untuk kepentingan kedua belah pihak. Jadi sengketa medis dapat diselesaikan melalui mediasi online dengan berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan untuk sengketa medis membutuhkan mediator dengan keterampilan khusus. Jadi mediator perselisihan medis tidak harus seorang dokter atau ahli hukum. Mediator yang tepat dalam menangani perselisihan medis haruslah seseorang yang memahami masalah medis dan hukum. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.